Halo para siswa dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang penggolongan akun dan kode akun. Simak videonya dan selamat belajar. Penggolongan akun berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang dilaporkan dalam laporan neraca. Terdiri dari aktiva atau harta atau aset, utang atau kewajiban atau liabilities, dan modal atau ekuitas atau capital. Sedangkan akun nominal adalah akun-akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Terdiri dari penghasilan atau income dan beban atau expenses. Aktiva atau harta. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Aktiva secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar misalnya kas, surat berharga, piutang usaha dan perlengkapan, aktiva investasi, aktiva tetap berwujud terdiri dari peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah, dan yang terakhir aktiva tetap tidak berwujud. Misalnya nama baik atau goodwill, hak cipta atau copyright, dan merek dagang. Utang atau kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Utang atau kewajiban dapat dibagi menjadi 2. Utang lancar, misalnya utang dagang dan utang wesel, dan utang jangka panjang, misalnya utang obligasi dan utang hipotek. Modal atau ekuitas. Modal adalah hak residual atau hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal terdiri dari modal perseorangan, modal saham, laba ditahan, pengambilan pribadi, dividen, dan laba rugi. Penghasilan atau income. Penghasilan meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Pendapatan diperoleh dari aktivitas normal perusahaan, misalnya pendapatan jasa, penjualan, bunga, dan sewa. Keuntungan bisa ada atau tidak ada dalam aktivitas normal perusahaan, misalnya keuntungan dari pengalihan aktiva tetap. Beban atau expenses. Beban meliputi beban dan kerugian. Beban timbul dari pelaksanaan aktivitas normal perusahaan, misalnya beban gaji dan beban penyusutan. Kerugian bisa ada atau tidak ada dalam pelaksanaan aktivitas normal perusahaan, misalnya kerugian karena bencana banjir dan pengalihan aktiva tetap. Kalian sudah paham tentunya dengan penggolongan akun. Kita lanjutkan untuk membahas tentang kode akun. Pengkodaan akun dilakukan untuk memudahkan pencatatan, pengiktisaran, dan penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai pengkodaan akun,
sesuai dengan kebijakan manajemen dan kaidah yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sistem penyusunan kode akun dapat dibagi menjadi 4. Pertama, sistem kode numerikal. Merupakan pengkodean akun dengan menggunakan angka mulai 1 sampai dengan 9. Sistem kode numerikal yang paling sering digunakan adalah pengkodean menurut kelompok akun. Misalnya kode 1101. Angka 1 yang pertama menunjukkan kelompok akun, angka 1 yang kedua menunjukkan subkelompok akun, dan angka 01 menunjukkan nomor urut akun. Kedua adalah sistem kode desimal, merupakan sistem pengkodean dengan cara mengklasifikasikan akun menurut kelompok. Setelah kelompok dilanjutkan dengan golongan dan jenis akun. Misalnya kode 111. Angka 1 yang pertama menunjukkan kelompok aktiva lancar. Angka 1 yang kedua menunjukkan golongan piutang. Dan angka 1 yang ketiga menunjukkan jenis piutang sewa. Ketiga adalah sistem kode mnemonik, merupakan sistem pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan huruf. Misalnya, aktiva kode A dan utang kode U. Yang keempat adalah sistem kombinasi huruf dengan angka, merupakan sistem pengkodean yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara huruf dengan angka. Misalnya, A1 kode kas dan A2 kode piutang. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, tentunya kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penggolongan akun dan kode akun. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa.